kembali lagi di Inti Talk. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kondisi industri teknologi cloud dan hosting di Indonesia. Oke Pak Randy, untuk melihat tren saat ini nih Pak, industri cloud sudah berkembang sangat pesat nih Pak. Kalau misalnya kita melihat secara data, seberapa besar market cloud di Indonesia sekarang dan bagaimana sih Pak potensinya dalam 5 tahun ke depan? Oke. Kalau industri ini sebetulnya kalau secara angka ini sebenarnya gabungan dari banyak industri ya. Ada internet, ada data center, ada cloud. Ini jumlahnya besar sekali ya. Kalau angka pastinya sebenarnya kurang paham sebenarnya gitu. Tapi potensinya kalau saya lihat kayaknya di atas $70 per tahun nominalnya. Jadi cukup besar gitu posisinya. Dan kalau kita ngomongin potensi sendiri ya untuk di cloud sendiri di Indonesia gitu ya, 5 tahun itu pasti akan jauh lebih gitu. Kalau pertimbangannya kalau secara year on year ya, mungkin dalam kita tarik garis lurus 5 tahun ke belakang aja pertumbuhannya sudah lebih dari 300% dibandingkan 5 tahun yang lalu. Cuman nih memang kompetitornya akan semakin banyak gitu datangnya gitu. Nah, di sini kita harus ngelihat kuenya berkembang apa tidak. Kalau secara industri makronya, kuenya tidak bertambah. Mikronya bisa dibilang bertambah, tapi makronya tidak. Kok bisa seperti itu gitu? Karena memang banyak sekali orang-orang di sini yang new entry-nya itu larinya ke marketplace. Jadi secara bisnis itu banyak dari pebisnis itu yang tidak memikirkan untuk long term-nya. Kalau mereka join di marketplace itu kebanyakan bukan pedagang, saya bilang ya pedagang gitu. Jadi kita ini lebih banyak pedagangnya daripada pebisnisnya gitu. Kalau bisnis kita ngomongin long term, kalau dagang kita ngomongnya short term ya, seperti itu ya gitu ya. Jadi kalau kita ngomonginnya short term, jadi orang-orang itu banyak yang memang tidak berpikir ke arah, oh saya ini harus punya tempat sendiri nih, harus punya webnya nih gitu. Join aja di marketplace gitu kan. Tahu-tahu sekarang tiba-tiba kena yang namanya biaya admin. Adminnya mungkin di marketplace variasi ya. Ada yang 1%, 2%, 5%, mungkin ada yang 10%, mungkin saya nggak apa juga berapa sekarang. Nah di situ lemahnya adalah karena memang banyak sekali pedagang yang tidak mau membuatkan sistem untuk usahanya, akhirnya ya terjebak di dalam peraturan yang tadi yang sudah dibuat oleh teman-teman marketplace seperti itu. Kalau misalnya mereka mau untuk membangun websitenya sendiri atau sistemnya sendiri gitu, itu kedepannya akan lebih jauh lagi berkembangnya si industri cloud ini seperti itu. Jadi memang sekarang penggunanya masih terbatas di kalangan B2B dan juga web developer ataupun memang orang-orang yang memang mengerti sistem saja seperti itu. Belum mencakup kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang jumlahnya lebih banyak seperti itu. Jadi bisa dibilang industri ini memang dibentuk oleh orang-orang yang memang membutuhkan dan paham aja di situ. Karena tantangannya kalau dari kami selain yang kemarin kita bicarakan tadi ya mengenai masalah infrastruktur, kemudian masalah regulasi dan juga masalah masalah geografis ya. Kita ini juga masalah tadi di ilmu pengetahuan tadi ya gitu. Karena cloud ini dibilang buat sebagian orang terlalu sulit seperti itu gitu. Bahkan kami juga kalau mencari tim yang memang memahami ini pasti bilang kok kayaknya susah ya gitu. Sebenarnya nggak susah sih sebenarnya gitu. Malah lebih susah untuk memahami handphone gitu seperti itu gitu. Kita lebih simpel lah daripada itu kira-kira. Jadi dalam 5 tahun ke depan perusahaan sekarang udah mulai beralih gitu Pak ke cloud perusahaan. Kalau dibilang beralih 100% saya bilang belum. Tapi kalau dibilang banyak perusahaan yang beralih, iya. Tapi kepercayaan perusahaan terhadap cloud sendiri itu belum sepenuhnya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang harus memikirkan gini, saya ngapain sih sewa, mendingan saya beli aja gitu. Daripada sewa-sewa dalam bentuk virtualisasi, mendingan saya beli server sendiri deh gitu. Ataupun daripada saya naruh di data center, mendingan saya taruh di kantor sendiri deh. Itu masih banyak perusahaan yang punya mindset seperti itu gitu. Padahal ngejagain server, dia harus punya orang IT, kemudian dia juga kalau misalnya ngejagain datanya banyak, itu akan jadi problem juga buat dia nanti ke depannya gitu. Mungkin dengan naiknya biaya tenaga kerja ya gitu ya, belum juga nanti dengan naiknya regulasi ada aturan-aturan baru, compliance kita sebutnya, ke depan akan lebih mudah jika meng-outsource kepada penyedia layanan cloud dan hosting seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari sisi adopsi nih Pak, seberapa besar sebenarnya presentasi perusahaan di Indonesia yang sekarang sudah menggunakan cloud dan hosting di Indonesia sendiri Pak? Oke, untuk mungkin untuk website-nya ya, untuk website ya, saya rasa untuk perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki website di Indonesia, kelihatannya di atas 95% angkanya sudah menggunakan layanan cloud dan hosting
hosting di atas 90% ya, atas 95% lah, mungkin dengan sedikit perusahaan yang memang saya naruhnya di dalam kantor seperti itu. Tapi kalau untuk aplikasi selain website seperti email, ERP terutama ya, ataupun penyimpanan data karyawan, itu memang masih banyak yang menaruh di dalam perusahaan gitu. Biasanya perusahaan yang kalau boleh saya bilang yang ukurannya besar gitu ya, seperti kayak enterprise ataupun perusahaan menengah tapi yang didirikan oleh generasi-generasi yang memang mereka sudah cukup senior lah gitu ya, itu banyak kan masih naruhnya di dalam kantor seperti itu. Jadi masih ada ruang besar untuk meningkatkan adopsinya gitu ya Pak? Oh jelas masih ada ruang besar. Cuman pasti perusahaan akan berhitung ulang. Kenapa? Karena kadang-kadang untuk migrasi ke cloud itu bagi sebagian perusahaan berpikir, oh saya long run-nya lebih mahal. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang, oh saya saya nggak percaya nih. Kenapa? Karena datanya nggak di sebelah saya seperti itu. Karena ini tergantung mindset-nya orang ya, gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan itu. Tapi saya pribadi yakin dengan banyaknya layanan-layanan yang timbul ya akibat cloud ini ya, seperti software as a service atau SaaS, ataupun aplikasi-aplikasi yang berkembang di handphone atau berkembang di tablet atau di laptop. Kedepannya penggunaan kebutuhan cloud ini akan semakin besar seperti itu. Oke Pak. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi regulasi dan kebijakan sendiri Pak, strategi apa yang bisa diterapkan pemerintah untuk mempercepat adopsi cloud and hosting di Indonesia sendiri Pak? Oke. Sebetulnya kalau dibilang strategi buat dari pemerintah sebenarnya banyak ya. Seperti contohnya merangkul penyedia-penyedia lokal gitu ya. Penyedia lokal ini sebenarnya mohon maaf ya, kita nih kayak merasa kadang-kadang kita tidak dalam equal playing field gitu ya. Satu sisi penyedia lokal ini harus membangun infrastruktur dan juga harus bertarung dengan yang namanya perang harga gitu. Perang harga ini disebabkan oleh adanya kompetitor dari luar negeri yang mungkin memiliki dana lebih besar, itu memberikan free credit. Free credit seperti ini biasanya akan membuat orang-orang yang pemula itu akan beralih ke sana gitu. Sedangkan di sini posisinya tidak equal playing field adalah pemain dari luar negeri itu tidak dikenakan pajak. Biasanya tidak dikenakan pajak karena mereka mungkin investasi dalam jumlah besar ataupun mereka tidak beroperasi dari Indonesia gitu ya. Jadi akhirnya tidak terjadi equal playing field, di mana sebetulnya internet itu kan cross border tadi saya bilang. Cross border ini posisinya adalah ya kita bisa belanja di negara sebelah tanpa bayar pajak gitu. Ngapain saya beli lokal? Itu masih banyak terjadi di Indonesia, mindsetnya seperti itu gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri ada pajaknya khusus gitu ya Pak? Iya, sebetulnya ada wacana ke arah sana gitu. Cuman memang mungkin saya kurang tahu detailnya apakah sudah diteken atau belum ya. Harapannya sebenarnya tidak ada seperti itu. Karena kalau memang ada tentunya akan mematikan industri lokal sendiri seperti itu. Jadi orang daripada beli di Indonesia mending beli di luar negeri seperti itu kira-kira. Jadi memang regulasi dan kebijakan memegang peran penting ya Pak dalam mengadopsi cloud and hosting. Betul sekali. Dan juga untuk masalah pemerintahan, kadang-kadang pemerintahan punya ide yang lain nih gitu. Mungkin agar administrasi lebih mudah dikumpulkan jadi satu nih cloud-nya dibikin sendiri gitu. Sebenarnya industri cloud ini harusnya tetap pencar, tidak boleh jadi satu. Kenapa? Data itu perlu namanya redundancy dan juga resiliency. Dari sini posisinya adalah kalau kita prinsipnya seperti meletakkan telur. Kalau diletakkan dalam satu telur diletakkan dalam satu keranjang yang sama, kalau terjadi sesuatu pada keranjang itu, telurnya pecah semua. Nah, sama dengan meletakkan data. Kalau data diletakkan di banyak data center, itu akan lebih aman. Kenapa? Jika terjadi ada masalah pada satu data center atau satu penyedia, dia masih ada backup di tempat lain. Kira-kira itu yang dibutuhkan oleh pemahaman sebelum orang itu join ke cloud, seperti itu. Jadi tidak tersentral satu saja gitu ya Pak? Iya, betul. Karena prinsipnya internet itu tidak sentralisasi, internet itu desentralisasi. Jadi kita harus mengacu kepada prinsip itu. Kalau kita memang posisinya ingin lebih aman ya, jadi kita nggak meletakkan data di satu titik yang sama. Mungkin ada satu data yang ditaruh di penyedia A atau penyedia B atau penyedia C, atau juga bisa ditaruh di mungkin satu di Jakarta, satu di Bandung, satu di Semarang, satu di Jogja, yang kira-kira secara geografis itu cukup berjauhan gitu. Tapi kalau bisa juga manajemennya netral gitu. Kadang-kadang karena gini, kompetensinya ini amat mempengaruhi. Contohnya timpang gitu ya Pak? Gimana, sorry? Timpang. Iya, kompetensi ini timpang, betul. Jadi antara pemerintah mungkin berpikirnya gini, oh saya outsource kepada satu perusahaan, atau saya outsource kepada satu lembaga gitu ya. Masalahnya kompetensi tiap lembaga ini beda-beda. Kalau dibilang mungkin ada standar lah ya, operating data center seperti apa, operating ini apa. Tapi jadi masalah adalah gini, konten ini jumlahnya banyak.
aplikasi ini jutaan aplikasi yang ada di dunia ini gitu. Mungkin tidak semua orang itu menggunakan aplikasi yang sama, standar juga beda-beda. Ada orang yang menganut pahami adalah, oh saya senang dengan open source. Ada orang yang penganut, saya senang dengan open source tapi yang berbayar. Ada orang yang mau menganut gini, saya nggak percaya sama open source, saya maunya yang berbayar mahal. Ini aja standarnya udah beda-beda. Dengan standar yang berbeda-beda ini, ujung-ujungnya cost-nya akan berbeda juga. Nah, pemahaman untuk terhadap standar-standar ini kadang-kadang kalau saya bilang banyak keputusan yang diambil oleh pemerintah itu tidak melibatkan orang-orang yang terlibat di dalam itu, seperti itu. Jadi tahu-tahu oke, bikinlah pusat data sendiri atau apa gitu. Yang sebetulnya mana kalau bisa memang pemerintah tuh nggak ngomong, oh saya punya data center di situ, tuh nggak boleh ngomong sebetulnya. Pemerintah tuh harusnya top secret gitu ya, harusnya nggak ngomong data center saya ada di sini, lokasi di sini, itu nggak boleh. Harusnya disebar seperti itu. Jadi nggak boleh bilang, oh data center saya adanya di sini, Tanjung Duren, jalan ini nomor sekian, itu nggak boleh harusnya gitu. Top secret harusnya pemerintah seperti itu gitu. Jadi dia harus meletakkan di tempat lain yang memang tidak boleh diketahui oleh publik. Yang hanya boleh mengetahui hanya mungkin sysadminnya aja, seperti itu. Untuk apa? Untuk mengurangi yang namanya sabotase ataupun bocoran data. Iya, bocoran data di sini bukan bocoran data digital ya, bocoran data secara fisik. Sebagai contoh seperti ini. Di dalam data center ada ilmu di mana satu backup itu minimal diletakkan 30 km untuk keamanan data. Kenapa? Takutnya terjadi perang dunia, apakah perang nuklir gitu ya. Jika terjadi pemboman nuklir di satu titik, itu radiusnya konon katanya 30 kilo. Jadi kalau jatuhkan di satu titik, 30 km berikutnya masih aman. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih masa depan ini seperti apa gitu kan gitu. Tiba-tiba nanti ada perang dunia yang kita nggak tahu atau apa gitu. Tiba-tiba, oh alamat data centernya di sini koordinatnya, ya udah tinggal dilemparkan misil ke situ, belum hilang semua datanya gitu. Kita mau ngomong apa? Jadi di sini pentingnya posisinya kadang-kadang orang itu harus berpikir bahwa memang oh kita harus punya backup plan rahasia nih, atau data pemerintahnya harus, oh saya harus bikin data center rahasia nih, kondisinya lokasinya nggak boleh tahu, seperti itu. Publik hanya segelintir aja yang tahu gitu informasinya, itu akan lebih baik seperti itu kira-kira. Oke, tadi kita sudah banyak membahas mengenai kondisi industri teknologi cloud dan hosting di Indonesia. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas mengenai kesiapan talenta digital Indonesia dalam menghadapi perkembangan cloud di Indonesia. Jadi nantikan episode selanjutnya.